Kita tunggu kehadiran Pak Ricardo. Oke. Halo, selamat sore Pak Ricardo. Halo sore Bu Sabrina. Iya, gimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Thank you udah for holding this meeting. So mungkin hari ini aku akan coba sharing beberapa hal tentang Pura Delta. Okay. So thank you. Mungkin sebelum kita sampai sana, mungkin boleh saya cerita sedikit tentang Pura Delta Lestari ya, in case mungkin banyak teman-teman yang masih nggak tahu Pura Delta Lestari itu apa. Jadi Pura Delta Lestari Tbk atau Demas ini adalah satu perusahaan properti. Kita pengembang properti. Kita cuma punya satu project namanya Kota Delta Mas. Lokasinya itu di Cikarang atau sekitar 37 km dari timurnya Jakarta gitulah. Dan nanti kalau teman-teman mungkin berkunjung ke Delta Mas ini, memang nanti banyak pabrik-pabrik di sini, tapi juga banyak restoran Jepangnya enak-enak juga di sini. Jadi don't miss it kalau ke sini. Gitu. Oke. Pura Delta Lestari ini kita adalah joint venture antara Sinar Masland dan Sojitz. Jadi Sinar Masland kita tahu itu adalah prominent property developer di Indonesia. Sedangkan Sojitz Corporation itu adalah satu konglomerasi dari Jepang. Nah, kedua-duanya baik Sinar Masland maupun Sojitz itu punya peranan yang sangat penting untuk pengembangan Kota Delta Mas ini. Karena kan Sinar Mas misalnya dia tahu lah bagaimana cara mengembangkan satu properti, ya. Sedangkan Sojitz itu adalah role-nya itu lebih banyak mengundang pabrik-pabrik dari Jepang untuk invest di tanah kita. Jadi Kota Delta Mas itu kita mau bikin satu integrated township. Di timur Jakarta. Di timur Jakarta. Jadi ibaratnya kayak sister company kita itu kan kalau Sinar Mas di barat Jakarta kan ada BSD. Nah, kalau di timur Jakarta ya kita ada Kota Delta Mas ini gitu. Terus kita di sini mau bikin integrated township tapi base-nya itu industri. Jadi kita punya 3.200 hektar area, sekitar hampir separuhnya itu merupakan kawasan industri. Nah, separuh lainnya lagi itu kawasan hunian dan komersial. Ya, jadi kita sekarang penjualannya itu performance bisnis kita itu mostly dari jualan lahan industri. Jadi kira-kira kayak gitu. Terus mungkin mungkin saya sedikit cerita lagi adalah di Delta Mas ini ada apa aja sih? Nah, di Delta Mas ini untuk industrinya kita itu punya terutama kita punya perusahaan-perusahaan otomotif yang besar-besar. Ya, kalau di tempat kita itu ada Suzuki, kemudian ada Wuling, kemudian ada juga Mitsubishi, sama yang terakhir yang lagi booming tahun lalu ya, itu Hyundai dari Korea baru masuk. Itu investasinya cukup besar. Dan mereka sekarang masih melakukan konstruksi bangunan, dan tentunya nanti kita kita tunggu ya kalau mereka sudah produksi, dan katanya sih mereka nanti 2-3 tahun lagi mau melangkah ke electric vehicle atau mobil listrik. Jadi ini sangat menarik ya perkembangannya. Nah, terus kemudian kalau ditanya kondisi properti industri ini bagaimana sekarang di Indonesia ya, khususnya di timurnya Jakarta. Ini juga sangat menarik, karena kalau kita lihat dari tahun lalu, kita tahun 2019, itu inquiries untuk Indonesia itu meningkat. Banyak investor luar negeri yang melihat prospek di Indonesia ini, terutama marketnya ini sangat besar, dan secara ekonomik bagus. Nah, makanya mereka mau invest di Indonesia, terutama untuk bikin satu kawasan pabrik atau manufacturing gitu. Makanya tahun lalu Hyundai masuk di tempat kita. Nah, terus perkembangannya bagaimana sekarang gitu kan pertanyaannya. Di tahun 2020 ini kita memang kena hit karena COVID pandemic ya, sejak bulan Maret kalau nggak salah ya. Nah, tapi kita dari pengembang kawasan industri kita cukup bersyukur juga. Kita cukup bersyukur karena kita kan punya banyak inquiries atau permintaan dari tahun lalu. Nah, itu sampai sekarang mereka masih minat investasi di Indonesia, di tempat kita. Kenapa begitu? Karena mereka melihatnya itu, mereka invest untuk 20-30 tahun ke depan. Jadi, ada atau nggak ada COVID, toh ini akan berlalu ya. Kita lihat mungkin 1 tahun atau mungkin 1,5 tahun, mungkin COVID berlalu. Mereka kan investnya buat 30 tahun. Jadi, that's why mereka tetap
maksudnya mereka tidak membatalkan rencana investasi mereka. Nah, makanya kalau kita lihat kenapa di tahun-tahun ini, maksudnya di sekarang ini Demas performance-nya tetap oke. Itu terutama karena kita masih punya inquiries yang banyak, investment terutama dari luar negeri. Jadi kebanyakan dari luar negeri. Ada permintaan-permintaan industri dari biasanya kalau untuk otomotif ya itu dari Jepang, juga dari Korea, ya dari Korea karena ada Hyundai. Hyundai jadi auto supplier-nya ini lagi mau ngikut gitu. Kemudian ada juga permintaan dari untuk kebutuhan terkait dengan e-commerce ya seperti warehousing itu ada juga cukup besar, dan juga yang menarik ini lately banyak permintaan dari data center. Jadi data center ini akan jadi satu apa namanya tren untuk kawasan industri. Mereka biasanya butuh sekitar 5 sampai 10 hektar gitu ya. Nah, itu mereka sekarang lagi aktif cari di Indonesia karena mereka melihat kebutuhan untuk data center di Indonesia ini juga pasti besar banget gitu. Mungkin itu dulu, ada bisa dieksplor lebih lanjut mungkin. Ya, mungkin Pak, tadi kan Pak Ricardo sampaikan kalau Demas ini lebih fokus ke Jakarta bagian timur ya Pak ya. Apakah mungkin strategi perusahaan nih ke depannya ada nggak sih Pak kepikiran mungkin ada akuisisi lahan lain yang mungkin nggak hanya di Jakarta Timur gitu atau gimana? Betul. Mungkin kita itu memang lokasi kan di timur Jakarta sih, actually, bukan Jakarta Timur. Jadi kayak di Kabupaten Bekasi lah, di Cikarang itu sekitar kita sebenarnya 3.200 hektar. Tapi memang benar bahwa kalau misalnya kita penjualan bagus, tanah itu kan jadi raw material kita. Jadi kalau misalnya tanah kita jual ya harus kita replenish juga gitu. Nah, strategi kita mungkin untuk expand ke daerah lain kita belum sampai sana karena kita ini masih industri kita ini cukup untuk 5 tahun ke depan. Kita masih ada sekitar 400 hektar lahan industri itu masih cukup. Tapi ya kita harus jaga-jaga dari sekarang. Nah, cuman tanah yang mungkin kita incar itu adalah tanah yang berbatasan dengan area kita. Ya, jadi yang dekat-dekat kita lah. Jadi kita expand. Ya. Jadi tapi ya masih tentunya kita nggak terlalu agresif, bukan nggak terlalu agresif, kita harus memperhatikan ini dengan baik ya supaya apa availability lahan kita juga bisa sustain ya, jadi berkelanjutan gitu lah. Ya, nah kalau tadi Pak Ricardo juga sampaikan nih Pak, katanya kan Hyundai mau masuk Pak suppliernya di daerah lahannya Demas ya Pak ya. Nah kalau kita lihat secara industri otomotif sendiri yang kita tahu juga kan sekarang di Indonesia khususnya di kayak kita lihat result di first half 2020 kan mereka juga ada penurunan dari sisi penjualan ya Pak ya. Nah kira-kira berdampak nggak sih Pak untuk mungkin keinginan si supplier tersebut mungkin di hold dulu deh nanti aja gitu atau memang udah ada timeline memang di tahun 2020 ini tetap ongoing track juga Pak, on track juga gitu. Ya, jadi kalau memang apa namanya, kalau sekarang Hyundai itu kan sedang konstruksi ceritanya. Mereka dari November kemarin lah mereka sudah beli tanah di kita, kemudian mereka konstruksi dan rencananya jadinya kemungkinan tahun depan nih. Nah, kalau kita lihat Hyundai ini masih cukup ini ya, masih cukup on track dengan rencana mereka di Indonesia. Nah, makanya melihat itu kalau kita lihat supplier yang datang itu juga masih optimis juga. Jadi mereka memberikan proses negosiasi dengan kita. Bahkan sebenarnya di first half 2020 sendiri itu sudah ada sekitar udah ada 3 yang masuk di tempat kita. 3 pabrik baru yang akan supply untuk kebutuhan Hyundai maupun otomotif lainnya. Dan jangan lupa juga nantinya kan perusahaan-perusahaan otomotif ini rencananya sebenarnya sebelum kita ngomongin COVID ya sebenarnya mereka itu dulu itu sudah berencana mau ekspor juga. Jadi bukan hanya Hyundai tapi juga perusahaan-perusahaan otomotif yang lain ya Suzuki dan lain-lain itu buat kita. Itu makanya kan kalau kita lihat infrastruktur itu di timur Jakarta itu ada pelabuhan baru, Pelabuhan Patimban namanya. Yang rencananya mungkin akhir tahun ini juga mulai operating. Nah itu pelabuhan itu akan jadi hub untuk ekspor otomotif sebenarnya.
Nah, makanya kalau lihat dari situ investor-investor luar negeri ini yang dari apa namanya untuk sektor real itu kalau kita lihat kok mereka masih optimis sekali dengan Indonesia gitu sebagai hub of manufacturing untuk Southeast Asia maupun ke negara-negara lain. Oke. Gitu. Oke, menarik sekali nih Pak Ricardo. Nah, terkait pemindahan ibu kota nih Pak, kan ada rencana dari pemerintah sendiri sebelum rame corona nih kan ada kepikiran buat ada pemindahan ibu kota. Nah, kalau dari Demas sendiri, kira-kira Pak menanggapi hal tersebut, apakah mungkin ada potensi penurunan demand dari sisi investor asing mungkin yang mau masuk karena di Jakarta, karena Demas sendiri memiliki lahannya di Jakarta, tapi ada rencana pemindahan ibu kota, apakah ada perubahan gitu Pak, mungkin dari sisi strateginya menghadapi kondisi tersebut? Ya, kalau pemindahan ibu kota itu kan mungkin harusnya pemindahannya itu sifatnya lebih untuk kegiatan politik dan bukan politik, apa kegiatan kenegaraan seperti itu ya. Kegiatan kenegaraan. Harusnya secara bisnis akan stay di Jakarta maupun Greater Jakarta. Kota-kota satelitnya seperti Tangerang maupun Bekasi. Jadi kalau kita lihat sih nggak terlalu impact. Malah kalau kita lihat belakangan, government itu arahnya itu, kita tahu ya, semenjak beberapa tahun lalu itu sudah mulai teman-teman kita atau kompetitor kita lah istilahnya itu sudah mulai apa namanya mulai invest di tempat-tempat di luar Cikarang maupun Karawang. Cikarang itu kan sebenarnya hubnya industri kalau di timur Jakarta. Dan mereka ada yang mulai invest ke misalnya Subang gitu. Kemudian ada juga yang ke Jawa Tengah, ke Kendal juga ada kan salah satu perusahaan kawasan industri juga. Nah, malahan lately dari pemerintah sendiri dari tahun lalu itu mau bikin satu kawasan industri di Brebes ya tahun lalu kalau diingat. Cuman kan mungkin progresnya mungkin nggak masih ada beberapa halangan gitulah. Makanya beberapa bulan yang lalu justru Presiden Jokowi sendiri yang datang waktu itu ke Batang yang akan dikembangkan terlebih dahulu gitu. Nah ini menarik karena semua ini lokasinya di Pantura dan banyak sekali titik-titik kawasan industri baru sepanjang Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah. Ini mungkin bisa jadi challenge buat kita kompetisi gitu, tapi mungkin nggak sekarang. Karena kan bagaimanapun mereka yang kawasan-kawasan industri baru, jadi bikin kawasan industri itu nggak mudah sebenarnya. Perlu economies of scale, perlu juga infrastruktur yang matang, listriknya gimana, kemudian mereka harus punya apa namanya water treatment plant, waste water treatment plant, mereka harus punya sambungan gas, sarana telekomunikasi, internet, fiber optik dan lain-lain. Itu perlu waktu 2-3 tahun. Makanya kalau kita lihat harusnya tahun ini, tahun depan kita masih bisa enjoy lah. Maksudnya secara competition, the challenge will come in like 2 or 3 years. Dan kita harus siap-siap untuk itu juga. Gitu. Iya, iya. Pak, kalau misal bicara lebih spesifik lagi, mungkin terkait revenue breakdown, sebenarnya kontribusi industrial estate dari penjualan Demas ini kira-kira kontribusinya sebesar apa, Pak? Atau mungkin ada segmen lain, Pak, yang mungkin Demas juga ada dari sisi kontribusi penjualannya? Ya, oke, thank you. Ini menarik banget kan. Dari tadi saya ngomongin industri, belum ngomongin yang lain-lain. Oke. Sebenarnya gini, kalau di sektor properti itu memang performance itu lebih banyak dinilai dari yang namanya marketing sales atau kita bilang prapenjualan gitu ya. Nah kalau prapenjualan kita, sekalian saya cerita tentang target sekalian aja. Di tahun 2020, tahun 2020 ini kita target prapenjualan kita itu adalah 2 triliun rupiah. 2 triliun rupiah. Nah dari 2 triliun rupiah itu apa namanya sampai Juni tahun ini atau first half kita sudah capai penjualan sebesar 1,05 triliun rupiah atau sekitar 53% dari target kita. Wow, okay. Ya artinya secara pandemic ya it doesn't really affect the situation gitu karena properti industri once again mereka lihatnya 20-30 tahun ke depan gitu. Nah kemudian kalau ditanya 1,05 triliun itu dari mana asalnya? Nah itu sebenarnya bukan. Kalau biasanya kita industri itu bisa sekitar 80 atau 90%. Ya. Nah, komersial residensial itu biasanya sekitar 10%, tapi ya tergantung. Kalau misalnya komersial ada yang beli bulky land, ya mungkin bisa lebih besar. Nah, tapi untuk tahun ini karena COVID, pandemic, dan lain-lain, ya kita harus akui untuk residensial dan komersial memang agak susah. Tapi untuk industrial itu masih bagus banget.
Jadi 1,05 triliun saya bisa bilang hampir semuanya itu dari industri. Industrinya dari mana? Pertanyaan nextnya biasanya gitu. Ya, yang tadi saya sebutin dari otomotif, spare part supplier ya. Kemudian ada juga dari F&B company, perusahaan F&B, ada juga dari data center. Yang menarik ini data center. Nah, nantinya Delta Mas ini kalau apa namanya, awalnya kita cuman as a hub of automotive manufacturing. Nah, kita nanti kepengennya juga tentunya nanti juga jadi hub of kayak FMCG gitulah, FMCG like terakhir yang investasi kita kan berapa company juga Kalbe juga beli tanah di kita 37 hektar. Kemudian Yili itu perusahaan susu yang paling besar di China harusnya di tempat kita juga. Nah, ini ada juga yang perusahaan F&B besar juga baru join, jadi FMCG kita pengen jadi pusat. Setelah itu data center juga kita incar itu. Jadi artinya ya Cikarang itu nantinya mungkin nggak cuma jadi otomotif yang kayak wah sangat polluted atau gimana ya. In contrast actually kita mau bikin satu industrial estate yang green dan ramah lingkungan dan diversified juga. Jadi kira-kira itu untuk target masih 2 triliun, 1 triliun sudah tercapai di first half, dan kita rencananya setelah itu kita masih ada inquiries yang cukup besar. Jadi kemarin kita ada keluarin press release juga, kita masih ada target, masih ada permintaan lahan industri sebesar 130 hektar, yaitu nilainya itu bisa lebih dari 2,5 sampai 3 triliun ya. Jadi cukup besar, tapi ya mungkin kita kan nggak dapat semua, tergantung nanti prosesnya gimana. Nah, itu nanti tentunya juga apa namanya, nanti maksudnya gini, untuk dapat another 50 hektar di second half ya itu kita cukup optimis. Oke. Nah, Pak, tadi kan bicara tentang pandemi, artinya Demas kan nggak terlalu dampaknya cukup besar dengan kondisi pandemi kali ini ya Pak ya. Nah, kalau misal dari sisi downside risk, dari kondisi global, kira-kira apa Pak yang mungkin bisa jadi perhatian yang mungkin akan mempengaruhi kinerja dari Demas? Oke, kalau dari global itu justru kalau kita lihat cukup favorable ya. Favorable artinya ya ada beberapa hal yang favorable. Kalau yang nggak favorable juga banyak ya. Terutama kan kalau ekonomi lesu juga mungkin operasional juga sebenarnya tenan-tenan kita sih yang mungkin mendapat challenge gitu. Nah, tapi kalau apa namanya, kalau beberapa hal yang favorable seperti misalnya the US and China trade war kemarin, itu kan juga kemarin kita dengar juga ada berita Jepang katanya mau support untuk perusahaan yang mau relocate dari China. Nah itu kalau memang itu terrealisasi ya kita mau ingin juga dapat manfaat dari situ gitu. Jadi kalau global sih lebih ke situ. Kalau secara yang lain sih COVID pandemik pasti mempengaruhi, tapi untungnya karena kita sudah inquiries ini sudah dari tahun lalu dan investor sudah ikut jangka panjang ya, sehingga sekarang ini nggak terlalu, maksudnya mereka masih belum merubah, mereka nggak merubah keputusan investasi mereka. Kira-kira sih itu sih. Oke. Nah, kalau dari sisi kinerja Pak, sepanjang, kan tadi kita udah bahas nih sekilas first half 2020, artinya kan pencapaiannya sekitar 53% ya Pak untuk pre-marketing sales. Nah, nanti sepanjang 2020 dengan target 2 triliun sendiri, tentunya ini mungkin kontribusi masih dari industrial estate ya Pak, kelihatannya Pak ya? Ya, betul. Cuman gini, ada satu yang menarik itu adalah, walaupun komersial maupun residential kita tahun ini agak challenging, tapi sebenarnya kita beberapa tahun yang lalu itu kita dapat penjualan yang cukup besar. Maksudnya gini, ada beberapa proyek komersial di tempat kita yang mungkin baru jadinya sekitar 3 tahun lagi lah. Ya, jadi proyek itu antara lain Ion Mall. Jadi Ion Mall itu kan sudah operating di BSD, kemudian di Cakung, di Sentul juga sudah apa belum ya saya lupa. Tapi mereka sudah ada beberapa. Nah nextnya itu di Delta Mas. Delta Mas itu luas yang dibeli Ion Mall itu adalah 20 hektar, which is 2 kalinya Ion Mall di BSD kira-kira. Dan ini adalah Ion Mall terbesar di Asia Tenggara. Itu lokasinya di Delta Mas. Jadi ya mungkin mereka bangunnya bertahap, tapi kan ini jadi satu crowd puller yang menarik untuk komersial. Selain itu, kira-kira 4 km dari timur Delta Mas itu akan dibangun TOD stasiun kereta cepat.
High speed train Jakarta Bandung itu nanti akan ada stasiun di Karawang. Nah itu akan jadi crowd center juga. Artinya apa? Kalau mereka operating tahun 2023, baik maupun dari Ion Mall maupun stasiun kereta cepat ini, ya itu pasti akan jadi satu catalyst juga lah untuk meningkatkan value dari residential maupun komersial kita. So, ya walaupun tahun ini masih challenging, tapi kita harapkan 2-3 tahun lagi value-nya udah naik. Nah makanya kalau mau invest tanah komersial residensial di Delta Mas, nah sekarang nih saatnya nih sebelum naik nanti. Ya itu just gambarannya kayak gitu. Iya, iya, menarik sekali Pak. Karena memang kalau kita dengar nih Pak, biasanya kan sekarang yang lagi hype tuh kan anak-anak milenial nih ya Pak ya. Anak-anak milenial yang mau Iya punya betul. rumah, kira-kira gimana nih? Padahal kondisinya sekarang kan memang banyak yang bilang sektor properti kan lagi slow down ya Pak ya. Kira-kira saat ini time to buy ya Pak ya untuk beli sektor properti, khususnya untuk residential. Ya kalau kita ngomong properti secara keseluruhan ya, kalau bukan industri memang ya sekarang semuanya challenging ya. Ya kalau memang bisa punya cash, bisa time to buy ya boleh-boleh aja gitu. Tapi ya itu yang menarik sekarang kalau kita lihat ya, mungkin saya cerita sedikit tentang Timur Jakarta. Timur Jakarta ini menjadi satu fokus pembangunan yang menarik dari pemerintah juga. Jadi kalau saya nggak salah, sebentar, di Timur Jakarta ini paling enggak ya dalam 2 tahun terakhir itu ada 7 proyek yang besar ya. Kalau teman-teman pernah jalan-jalan kalau teman-teman yang hadir di sini adalah orang Jakarta dan mungkin pernah ke Bandung dan lain-lain, itu kita bisa melihat beberapa proyek, diantaranya misalnya sebentar. Yang pertama kan kita tahu ada Jakarta Outer Ring Road, sudah tahu semua. Nah ini kan pemerintah lagi bikin Jakarta Second Outer Ring Road, nanti dari Tanjung Priok ke Cibitung, ke Cimanggis, kemudian sampai ke BSD juga kan, nanti ya ke bandara juga gitu. Jadi apa namanya, itu yang pertama. Yang kedua yang sudah jadi adalah elevated toll road. Elevated toll road itu kan elevated toll road sudah mulai jalan juga. Terus yang ketiga adalah LRT. LRT itu juga dari Jakarta. Elevated toll road itu adalah Jakarta Cikampek ya. Kalau teman-teman mungkin belum ngeh ya. Yang ketiga adalah LRT. LRT itu nanti sampai Bekasi Timur sudah mulai dibangun. Terus yang keempat ada juga Pelabuhan Patimban. Ya. Yang kelima ada Bandara Udara Kertajati di daerah Majalengka sana. Kemudian yang keenam itu adalah apa lagi? Nah ini yang menarik, yang masih dalam pembangunan, yaitu tadi kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi nanti kalau teman-teman dari Jakarta ke Bandung itu kita bisa lihat di tengah-tengah ada elevated toll road, sebelah kiri jalan ada LRT, sebelah kanan ada jalan kereta cepat. Udah kayak di luar planet gitu ya. Oke, sama yang menarik yang mungkin orang-orang belum banyak ngeh itu adalah jalan tol Jakarta Cikampek Selatan 2. Itu menghubungkan antara Jati Asih sampai Sadang. Ya, jadi itu paralel seperti jalan tol Jakarta Cikampek tapi di sebelah selatannya. Ya, jadi itu pembangunan di Timur Jakarta itu banyak banget. Dipercaya bahwa Timur Jakarta, kalau kemarin trennya itu memang barat Jakarta ya, baratnya Jakarta itu kan seperti kawasan Serpong itu driven by the commercial activities dan memang harganya sudah mulai naik juga. Nah, sekarang Timur Jakarta, bedanya kalau Timur Jakarta mungkin lebih driven by industrial activities. Nah, kalau kita lihat ini juga bisa berkembang juga. Jadi kalau masalah harganya kapan naik atau gimana itu memang tergantung kayak faktor. Tapi kalau kita lihat prospeknya ini memang ada lumayan. Maksudnya infrastruktur ini lagi banyak dikembangkan. Bahkan mungkin nanti nggak sampai Cikarang atau Karawang, sampai Purwakarta juga gitu. Purwakarta actually lagi jadi ini juga loh, apa namanya? Kalau menurut saya pribadi ya, jadi salah satu tanah yang menarik juga untuk pengembangan kawasan industri karena lokasinya di tengah-tengah antara Karawang dan Subang. Jadi Purwakarta itu Cikampek, Purwakarta, dan itu kan di sana nanti juga ada apa namanya istilahnya jalan-jalan juga akses juga lah dari Jakarta ke Bandung juga. Jadi it will be interesting. Oke, menarik banget ya Pak. Jadi Demas dengan fasilitasnya, dengan lingkungan di sekelilingnya yang tentunya mensupport juga ya Pak ya. Jadi buat daya tarik nih buat investor.
menarik sekali Pak untuk dari sisi wilayah lahannya. Nah Pak, kalau misalnya kita ngomong dari sisi kan sekarang government juga menurunkan suku bunga ya Pak ya, suku bunga acuan. Kira-kira ada dampaknya nggak Pak kalau dari sisi properti yang bergerak di industrial estate dengan penurunan suku bunga? Thank you. Mungkin kalau di kita sih kebetulan ini jadi sarana informasi yang bagus juga buat teman-teman. Kalau kita jualan lahan industri, itu kebanyakan memang nggak pakai KPR atau KPA. Jadi biasanya kalau kita jualan industri, mereka itu beli berapa hektar sih? Tergantung, kalau industrinya kecil itu bisa di bawah 2 hektar. Kalau industrinya sedang ya 2-10 hektar. Kalau besar 10-20 hektar. Kalau ekstra besar atau anchor ya 20 ke atas. Kayak perusahaan seperti Kalbe, Suzuki, Mitsubishi, itu biasanya 20 hektar ke atas. Nah, terus mereka bayarnya gimana? Hampir semua pembeli industri cara bayarnya adalah dengan sistem installment. Installment biasanya dalam waktu 6 bulan sampai setahun itu langsung ke developer. Jadi installment mereka biasanya bisa 3-4 kali lah tergantung agreement-nya. Nah setelah itu mereka akan serah terima. Nah setelah terima mereka bisa mulai bangun. Jadi basically kalau tentang suku bunga, kalau direct impact-nya itu mungkin enggak, ke kita enggak. Tapi mungkin kalau ke activity stand-nya, sehingga memantapkan investasi mereka itu bisa. Kira-kira gitu. Oke. Mungkin ada yang bisa di-share terkait Demas. Mungkin satu lagi, kita dari tadi sudah ngomongin tentang sales, tentang company-nya juga, tentang prospek juga. Dan mungkin yang tadi saya lupa share itu adalah tentang balance sheet kita. Boleh. Tentang neraca kita. Neraca kita, jadi Demas itu salah satu property company yang unik karena kita nggak punya utang sama sekali. Jadi kita zero loan, kita nggak ada. Memang kalau di buku, teman-teman yang ngerti financial statement, di buku nanti kelihatan kok ada interest expense-nya gitu. Nah, interest expense ini sebenarnya adalah dampak dari implementasi pencatatan keuangan berdasarkan PSAK 72. Jadi sebenarnya itu tidak, that's a non-cash flow interest expense. Jadi kita sebenarnya kita adalah company yang debt free, loan free, kita nggak punya pinjaman baik ke bank maupun ke obligasi. Ya jadi semuanya pakai cash kita. Bahkan kalau kita lihat kan kita masih dalam beberapa tahun terakhir kita masih bisa membagikan dividen juga. Ya tapi tentunya ini juga perjalanan panjang di kita. Kita sudah 25 tahun, kita 20 tahun dulu hidupnya dari shareholders loan. Ya kalau dilihat di prospektus kita bisa. Tapi setelah kita bayar itu shareholders loan, terus kita bisa mengembangkan pakai cash kita sendiri. So far sih kita belum butuh untuk, maksudnya so far kita belum, maksudnya masih bisa lah pakai our own internal cash buat OPEX maupun buat CAPEX kita. Okay. Ya mungkin kayak gitu, dan sekarang masih strong juga. Hopefully stay strong aja gitu. Oke. Nah tadi Bapak ada mention CAPEX Pak. Kalau untuk CAPEX tahun ini dianggarkan untuk apa Pak? Acquire lahan kah atau gimana Pak? Ya, CAPEX fokus kita untuk tahun ini karena acquire lahan itu juga lagi nggak gampang juga. Karena kan lagi COVID, kita bisa bilang semua banyak bisnis proses yang inefficient, yang terhambat gitu. Nah, tapi CAPEX kita itu nantinya lebih dipakai untuk pengembangan infrastruktur. Karena kalau kita lihat banyak company yang mau invest di tempat kita, artinya kan kita harus bikin jalannya lebih cepat, bikin jalan, bikin pipa gas, bikin selokan, bikin penerangan dan lain-lain. Jadi capex kita itu nanti mostly akan digunakan untuk itu, which is ya produktif gitu. Oke. Mungkin ada yang menjawab beberapa pertanyaan nih Pak yang udah muncul di chat box kita Pak. Bentar ya Pak. Ini ada dari Pak Sony Winata, Pak, terkait resesi ekonomi. Banyak yang memperkirakan bahwa dengan GDP kemarin yang sudah dirilis di second quarter, kemungkinan third quarter ada potensi kontraksi. Nah, kira-kira ada pengaruhnya nggak Pak ke Demas terkait hal ini? Nah, kalau kita lihat sih, sampai sekarang kita belum melihat ada semacam investor, calon pelanggan yang menarik keputusan investasinya. Jadi sampai saat ini kita masih optimis mereka akan tetap melanjutkan proses negosiasi. Ya cuman memang kalau ada beberapa hal seperti ancaman resesi dan lain-lain, ya itu perlu kita perhatikan juga. Dalam artian kita terus memaksimalkan lah penjualan kita. Tapi kalau dari company kita sendiri, sebenarnya kita nggak terlalu
eh, rasanya sih secara fundamental cukup oke, karena kita kan juga punya recurring income. Recurring income itu dari mana? Dari maintenance fee dari tenant, kemudian ada juga dari kita punya water treatment plan, wastewater treatment plan, dan kita juga punya hotel, punya rental factory. Itu sebenarnya hampir cukup untuk memenuhi OPEX kita. Jadi sebenarnya fundamental kita masih cukup yakin, dan cuma kita tidak memaksimalkan kegiatan itu. Iya, oke, menarik sekali. Nah, ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Steve, sudah ada logistik company kah yang masuk ke Delta Mas? Tadi kan mungkin mention otomotif, F&B, rencana mau FMCG jadi pusat. Nah, kalau terkait logistik gimana nih Pak? Ya, kalau logistik itu sebenarnya kita, jadi Demas kawasan industrinya itu sebenarnya udah dari sekitar 10 tahun yang lalu ya, mulai dari 2010. Kita memang agak terlambat dibandingin teman-teman dari tetangga-tetangga kita. Ya, tapi waktu itu 2010 Suzuki masuk, kemudian Mitsubishi masuk, nah itu mulai perusahaan logistik juga masuk. Karena lokasi kita, lokasi Delta Mas itu, nanti bisa dicek di peta juga, itu strategically located at the epicenter of industrial corridor between Jakarta and Cikampek. Jadi di kilometer 37 itu benar-benar di tengah-tengah Jakarta Cikampek. Jadi sebenarnya selama 10 tahun terakhir ya logistik company sudah banyak yang masuk juga di tempat kita. Mungkin ada sekitar, if I'm not mistaken, like 15 atau 15-an atau 20 itu ada. I see. Nah, ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Edward Lim. Mungkin tadi udah disampaikan juga sih sebenarnya sama Pak Ricardo ya, industrial estate bagus ya Pak prospeknya. Nah, prospek ke depan untuk tahun 2021 kali ya Pak ya, kita ngomong tadi first half sudah terjadi, sudah aktual, second half sedang kita jalani. Nah, 2021 harap COVID sudah berlalu, mungkin harusnya marketing sales akan lebih terbus ya Pak ya. Ya, harusnya akan lebih terbuka lagi, dan kalau kita lihat effort dari government untuk menarik investasi ini kan juga lumayan. Nantinya juga ada Omnibus Law yang harusnya juga bisa jadi satu catalyst juga. Omnibus Law kita tahu lah itu ya kan untuk memacu aktivitas industri kita juga supaya bisa maju bersama-sama juga gitu. Jadi harusnya itu bisa jadi satu hal yang menarik. Dan kalau government infrastrukturnya development-nya jalan terus, harusnya permintaan juga akan semakin menarik karena market Indonesia ini besar banget gitu. Oke, nah, oke Pak. Kalau misalnya Pak bicara terkait sektor properti dari Demas sendiri secara kinerja, ada nggak sih Pak cyclical ataupun seasonality, misalnya secara quarterly basis, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Biasanya kan kalau dari sektor consumer biasanya paling pick up di second quarter dan juga fourth quarter ya Pak ya. Nah kira-kira kalau sektor properti seperti apa Pak? Kalau soal seasonality? Ya, memang kalau properti industri sama properti residensial itu memang agak beda. Jadi kalau properti industri itu nggak bisa ditebak sebenarnya. Karena apa? Karena kalau misalnya properti residensial, komersial kan kita bisa ngomong, oh sebulan jualan berapa nih? Jualan 20, 30 rumah, 100 rumah gitu. Kalau properti industri itu bisa, itu satu bulan nggak jualan, tiba-tiba bulan depan jualannya bisa tinggi sekali gitu. That's why it keeps fluctuating gitu. Nah, makanya kalau kita lihat historical financial statement P&L-nya Demas itu bisa semester kuartal 1 nggak ada apa-apa, kuartal 2 tinggi banget gitu, terus bisa naik lagi dan seterusnya. Jadi it's very seasonal, it's very fluctuating. Unfortunately kita nggak bisa predict karena kan at the end keputusan untuk beli itu kan dari pembeli. Either mereka misalnya mau belinya tanggal 30 Juni atau 1 Juli itu kan different quarter. Jadi it's up to them. Tapi biasanya kalau kita lihat season-seasonnya, ya biasanya semakin akhir tahun itu semakin udahlah harus beli gitu. Tapi ya nggak menjamin apa-apa gitu. Oke. Gitu. Oke, mungkin kalimat penutup nih dari Pak Ricardo, mungkin buat Bapak Ibu, teman-teman investor yang hari ini nonton Blue Chip Investor sebagai pilihan ataupun pertimbangan investasi, mungkin teman-teman juga bisa lihat nih, karena Demas sendiri tadi disampaikan bahwa emiten properti yang no debt, dan dari sisi kinerja secara sepanjang first half 2020 juga cukup aman ya Pak, secara fundamental sangat strong, dan kita tahu juga dengan fokusnya di industrial estate ternyata tidak berdampak begitu banyak dengan kondisi pandemik. Nah mungkin kalimat penutup nih Pak buat Bapak Ibu yang hari ini nonton, teman-teman investor. Ya, oke, thank you. Jadi pertama-tama thank you teman-teman investor udah
bisa mungkin dari sini bisa lebih mengenal ya tentang Pura Delta Lestari, tentang Demas. Jadi kita Demas ini kan adalah salah satu proyek dari Sunan Aslen. Kita kerjasama dengan Fujit dari Jepang. Nah, itu kombinasi yang bagus banget. Dan kita sudah mulai bikin industrial estate itu dari 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang ini walaupun ada pandemik, tapi memang apa namanya, memang untuk appetite, industrial appetite itu ternyata nggak terlalu berubah lah. Jadi kalau kita lihat rasanya masih kuat, dan inquiries kita sekali lagi masih 130 hektar, which is itu banyak sekali, mostly dari tahun lalu ya, masih nyambung sekarang, which is itu masih banyak sekali. Dan harusnya tahun ini maupun tahun depan kita masih bisa enjoy. Dan kalau masih ada competition yang pemain-pemain baru ya nggak apa-apa, kita harus terus optimis dan kita harus terus evolusi gitu. Mungkin kata penutup dari saya adalah secara fundamental kita bagus, secara company rasanya sih oke, tapi memang challenge kita adalah ya global we are bisa affected by the global situation, ya by the global situation. Jadi ya kita lihat aja. Kalau sampai sekarang sih kita masih merasakan appetite dari potensial customer sih masih oke. Gitu. Hopefully oke terus sepanjang tahun. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Pak nih, tanggung tinggal ada Pak Doni Karyadi nih, mungkin terkait dengan fundamental yang tadi Pak Ricardo udah sampaikan. CAGR sales dan net income Demas roughly for the past 5 years seperti apa Pak? Ya, sebenarnya gini, kalau saya boleh sedikit cerita, mungkin Delta Mas maupun kawasan industri itu memang agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan consumer maupun properti residensial. Ya, karena mereka sangat fluctuating, bisa naik sekali, turun sekali, naik sekali, turun sekali. Sehingga memang harus dilihat secara lebih detail, ceritanya itu gimana sih. Dan kan kita paling 1 tahun itu dapat pembeli industri itu paling berapa? 15-20 pembeli. Nggak kayak rumah, kalau rumah kan 1 tahun bisa 2.000 pembeli. Jadi, that's why kalau kita ngomong CAGR, ya, mungkin rasanya agak kurang relevan, dalam artian kita bukan dinilainya biasanya bukan dari sekedar growth-nya, tapi lebih ke net asset value-nya gitu. Mungkin itu sih. Okay. Karena kalau CAGR kan kayak pertumbuhan, ini kita bisa naik turunnya itu, which is that's the nature of industrial business gitu. Oke. Kira-kira gitu. Oke, thank you banget Pak Ricardo. Mungkin teman-teman yang hari ini nonton harusnya sudah terjawab semua pertanyaan.